Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kimia terkait dengan kalorimeter dengan saya sendiri, Aurelia Wiandaratama, dengan NIM 102012300164. Saya Neska Wijaya dengan NIM 1020123001600. Dengan saya Lano Garsiana dengan NIM 102012300261. Saya Imadewa Hisatya Dwi Putra dengan NIM 10201223000418. Saya Nadia Elsa Sinta Simamora dengan NIM 102012330401. Saya Genia Penny Carika dengan NIM 102012300018. Next slide 2. Nah, di sini ada sejarah dan perkembangan dari kalorimeter. Awal mula konsep kalor dalam pengembangan kalorimeter kimia adalah pada 1619, ketika John Ray mengusulkan konsep kalor sebagai entitas yang diukur serta dilanjutkan penelitian Joseph Black pada abad ke-18, yaitu kalorimeter S. Black adalah seorang ilmuwan Skotlandia yang terkenal karena penemuannya dalam mengidentifikasi gas karbon dioksida dan kontribusinya dalam memahami konsep panas dan kalorimetri. Pada tahun 1761, Black melakukan percobaan dengan menggunakan alat yang disebut kalorimeter, yang digunakan untuk mengukur panas yang dihasilkan atau diserap oleh zat saat bereaksi. Kemudian, pada awal abad ke-19, yaitu kalori campuran, penelitian lebih lanjut dilakukan dalam bidang kalorimetri kimia oleh ilmuwan seperti John Dalton, Antoine Lavoisier, dan Pierre-Simon Laplace. Mereka mengembangkan kalorimeter yang lebih canggih dan meningkatkan pemahaman tentang perubahan energi dalam reaksi kimia. Kemudian, alat ini terdiri dari wadah terisolasi berisi air atau campuran air dan es, di mana perubahan suhu cairan menunjukkan kalor yang diserap atau dilepaskan. Baik, selanjutnya ada akhir abad ke-19 ditemukan kalori bom. Pada tahun 1899, Berthelot dan Viele mengembangkan kalorimeter bom, yang dalam bahasa Inggris itu bom kalorimeter, yang berfungsi untuk mengukur kalor pembakaran bahan bakar padat maupun cair. Sampel dibakar dalam bejana bertekanan tinggi atau bom dan dikelilingi oleh air, dan perubahan suhu air digunakan untuk menghitung kalor yang dilepaskan. Perkembangan selanjutnya dalam kalorimeter kimia terus berlanjut seiring dengan kemajuan ilmu kimia dan fisika. Di abad ke-20 sampai sekarang, dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang termodinamika, kalorimeter kimia menjadi alat yang lebih presisi dan kompleks, memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang reaksi kimia dan sifat-sifat thermal materi. Teknologi kalorimeter terus berkembang. Perkembangan kalorimeter ini secara signifikan telah membantu banyak ilmuwan dan insinyur dalam memahami dan mengukur fenomena kalor dengan lebih akurat, serta mendorong kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di sini ada manfaat dari kalorimeter sendiri. Kalorimeter sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori panas yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Berdasarkan bahan yang akan diukur, jumlah kalornya terdapat ada 3 jenis kalorimeter. Yang pertama yaitu kalorimeter bom. Kalorimeter bom sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau nilai kalori yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam O2 berlebih suatu senyawa, bahan makanan, dan bahan bakar. Kemudian ada kalorimeter makanan. Kalorimeter makanan sendiri adalah alat untuk menentukan nilai kalor zat makanan, karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada kalorimeter larutan. Nah, kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan. Nah, di sini ada gambarnya, contoh dari kalorimeter. Next. Kemudian di sini ada reaksi kimia yang terlibat dalam teknologi, ada baterai. Reaksi kimianya reaksi redoks antara elektroda positif dan negatif. Terus teknologinya ada baterai alkalin, baterai lithium ion, baterai NiMH, dan ini contoh dari baterai sendiri. Next.
Teknologi selanjutnya adalah sel bahan bakar. Jadi reaksi kimia dalam sel bahan bakar yaitu reaksi redoks antara bahan bakar, misalnya hidrogen, dan oksidan, misalnya oksigen. Teknologi yang dihasilkan adalah sel bahan bakar hidrogen dan sel bahan bakar metanol. Di sini ada contoh reaksi kimia dari sel bahan bakar hidrogen yaitu H2 ditambah O2 menjadi H2O ditambah energi panas. Selain baterai dan sel bahan bakar, teknologi yang dihasilkan adalah pupuk kimia. Reaksi kimianya adalah fiksasi nitrogen, sintesis amonia, dan sintesis urea. Teknologi yang dihasilkan adalah pupuk urea dan pupuk NPK. Di sini adalah contoh dari reaksi kimia fiksasi nitrogen, yaitu N2 ditambah 32 menjadi 2NH3. Lanjut ke penemuan terbaru. Penemuan terbaru dalam teknologi kalorimeter yang berkaitan dengan eksperimen CMS pada riset nuklir di Eropa adalah pengembangan High Granularity Calorimeter atau HGCAL. High Granularity Calorimeter dirancang untuk menjaga kinerja kalorimetrik yang sangat baik selama proses perhitungan luminositas. High Granularity Calorimeter memungkinkan pengukuran yang lebih tepat dari partikel-partikel yang dihasilkan dalam tabrakan di LHC dalam granularitas tinggi. Untuk High Luminosity Large Hadron Collider adalah peningkatan dari Large Hadron Collider yang ada di riset nuklir Eropa. Tujuannya sendiri adalah meningkatkan jumlah tabrakan yang terjadi sehingga para ilmuwan dapat mengamati proses langkah dan melakukan pengukuran yang lebih tepat. Untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat, maka kita dapat menggunakan High Granularity Calorimeter. Lalu berikutnya ada pengembangan kalorimeter terbaru dalam pengembangan kalorimeter terbaru mencakup teknologi dan perbaikan desain yang meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi percobaan. Berikut adalah beberapa perkembangan terbaru dari kalorimeter, yaitu yang pertama ada kalorimeter adiabatik. Kalorimeter adiabatik sendiri merupakan jenis kalorimeter yang dirancang untuk menimbulkan pertukaran panas dengan lingkungan eksternal. Pengembangan terbaru dalam kalorimeter adiabatik telah fokus pada peningkatan isolasi termal dan kontrol suhu yang lebih baik, sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dari jumlah panas yang dihasilkan atau diserap dalam reaksi kimia. Lalu yang kedua ada kalorimeter mikrofluida. Kalorimeter mikrofluida menggunakan sistem aliran fluida mikro untuk melakukan pengukuran panas. Pengembangan terbaru dalam teknologi mikrofluida telah memungkinkan pengurangan ukuran dan biaya kalorimeter, serta meningkatkan sensitivitas dan resolusi pengukuran. Selanjutnya, pengembangan yang ketiga ada kalorimeter diferensial. Kalorimeter diferensial membandingkan panas yang dihasilkan atau diserap oleh sampel dengan panas yang dihasilkan atau diserap oleh referensi. Pengembangan terbaru dalam kalorimeter diferensial mencakup penggunaan sensor yang lebih sensitif dan presisi yang lebih tinggi, serta perangkat lunak analisis data yang lebih canggih untuk menginterpretasi canggih hasil pengukuran dengan lebih baik. Yang keempat ada kalorimeter dengan integrasi kecerdasan buatan, yaitu beberapa kalorimeter terbaru dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan analisis data dan kemampuan prediktif. Ini termasuk kemampuan untuk memperkirakan parameter reaksi dan menganalisis pola panas dengan lebih baik yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang kinetika reaksi dan karakteristik thermal sampel. Next. Kesimpulannya, semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin berkembang pula penemuan untuk alat kalorimeter. Meskipun tidak besar dan banyak, namun perubahan kecil ini akan membuat pengguna lebih nyaman. Penemuan tersebut diantaranya peningkatan keakuratan, sensor dan teknologi yang baru, automatisasi dan integrasi.
Sekian dari kelompok kami yang akan menjelaskan mengenai kalorimeter. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.